Aku sedang hamil 3 bulan, Bu. Tapi maaf, ini anaknya Pak Bimo. Pembantu kita bohong! Pembantu kita bohong! Pembantuku mengaku dihamili oleh suamiku. Usia kehamilannya sudah 3 bulan. Namun suamiku malah berkata kepadaku, "Terima dia sebagai istri keduaku atau kamu yang pergi dari sini dalam keadaan miskin." Aku pilih pergi dari rumah dan membongkar rahasia besar mereka. Dalam sehari mereka syok dan puluhan panggilan membuatnya panik. Begini kisah selengkapnya. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya subscribe dulu channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya, agar saya semangat untuk menghadirkan cerita yang lebih menarik lagi, dan jangan lupa absen di bawah. Kalian dari kota mana saja? Sore itu udara terasa begitu dingin menyengat kulit, seolah menjadi penanda awal dari badai besar yang siap menghancurkan rumah tangga yang sudah kubangun selama 5 tahun. Aku duduk di ruang tamu sembari menyesap teh hangat, mencoba mengurai rasa lelah setelah seharian mengurus bisnis catering kecil-kecilan dari rumah. Tiba-tiba Maya, pembantu rumah tangga yang baru bekerja 6 bulan di rumah kami, melangkah ragu menghampiriku dengan wajah pucat pasi dan mata sembab. Tanpa menguapkan sepatah kata pun, ia langsung berlutut di hadapanku dengan tubuh gemetar hebat, memegang perutnya yang masih tampak rata. Suasana hening seketika mencekam saat kalimat samar keluar dari bibirnya yang bergetar, meruntuhkan seluruh ketenangan sore itu. "Maafkan saya, Mbak, saya sudah tidak sanggup menyembunyikan ini lagi," bisik Maya dengan suara parau yang nyaris tenggelam oleh isak tangisnya sendiri. Aku mengerutkan dahi, merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres sedang terjadi di depan mataku saat ini. Dengan napas tersengal-sengal, ia menatap mataku penuh ketakutan lalu melanjutkan, "Saya sedang hamil 3 bulan, Mbak, dan anak ini adalah anak Mas Bimo, suami Mbak sendiri." Jantungku serasa berhenti berdetak seketika. Cangkir di tanganku goyah hingga sisa teh hangat meluap membasahi jemariku tanpa rasa sakit sedikit pun. Dunia di sekitarku mendadak berputar cepat, menghantam kesadaranku dengan kenyataan yang sangat mengerikan. Belum sempat aku mencerna dentuman kabar buruk itu, pintu depan terbuka kasar dan langkah kaki Bimo terdengar gontai memasuki ruangan dengan wajah tanpa dosa. Ia terkejut melihat Maya berlutut sambil menangis di dekatku. Namun raut kaget itu cepat berganti menjadi tatapan dingin yang dipenuhi keangkuhan luar biasa. Bukannya merasa bersalah atau meminta maaf, Bimo justru melangkah mendekat, berkacak pinggang, lalu menatapku penuh ancaman tanpa ada penyesalan sedikit pun di matanya. Dengusan napasnya terasa begitu menyengat saat ia melempar keputusan sepihak yang merobek seluruh harga diriku sebagai seorang istri sah. Kejujuran yang menyakitkan selalu lebih baik daripada kebohongan yang manis, dan ujian terbesar dalam sebuah hubungan adalah saat topeng kepalsuan pasangan mulai terbuka di depan mata kita sendiri. Bimo menatapku dengan mata yang memancar dingin, tanpa ada sedikit pun rasa bersalah yang tampak dari raut wajahnya. Tanpa menunggu aku bersuara, ia mengikis jarak di antara kami lalu mengucapkan kalimat yang menggelegar layaknya petir di siang bolong. "Terima Maya sebagai istri keduaku secara baik-baik, atau kamu yang angkat kaki dari rumah ini detik ini juga tanpa membawa sepeser pun harta," ancamnya tegas dengan suara berat yang menusuk ulu hati. Kata-kata itu meluncur begitu mudah dari bibir pria yang selama 5 tahun ini selalu kupuja dan kudampingi dari titik nol. Sumpah pernikahan yang dahulu diucapkan di hadapan Tuhan dan orang tua kami seolah menguap begitu saja, digantikan oleh keangkuhan seorang pria yang merasa memegang seluruh kendali atas hidupku. Maya semakin terseduh-seduh di lantai, menyembunyikan wajahnya di balik jemarinya yang gemetar, membuat suasana di ruang tamu semakin mencekam. Aku mengepalkan tangan erat-erat hingga buku-buku jariku memutih, menahan gejolak rasa marah, kecewa, dan hinaan yang membakar dada secara bersamaan. Rasa perih mengiris jiwaku ketika menyadari betapa mudahnya ia mengusirku seolah aku hanyalah orang asing yang tak bernilai. Bimo menyunggingkan senyum sinis, mengira aku akan berlutut memohon kasihan agar tidak diceraikan atau diusir dari rumah megah yang sebenarnya dibangun atas jerih payah bersama. Namun, ia tidak menyadari bahwa di balik lembutan dan kesabaranku selama ini, ada ketegaran yang tak akan sudi dihancurkan oleh pria pengkhianat. Dengan helaan napas panjang dan tatapan mata yang tajam berkilat, aku berdiri tegak menantang pandangannya tanpa ada setetes pun air mata yang jatuh di pipi. Aku tidak akan pernah mau berbagi suami dengan wanita yang sudah merusak rumah tanggaku sendiri, ucapku lugas dengan nada suara yang teramat tenang namun bergetar hebat oleh ketegasan. "Kalau itu kemauanmu,
Aku yang akan pergi dari sini hari ini juga. Tapi ingat baik-baik Bimo, kamu akan menyesali keputusanmu ini seumur hidupmu. Bimo tertawa meremehkan, menganggap gertakanku hanyalah emosi sesaat seorang wanita teraniaya yang tidak memiliki kekuatan apa-apa. Tanpa membuang waktu lagi, aku berbalik melangkah menuju kamar utama untuk mengepak barang-barang pribadiku, meninggalkan mereka berdua dalam kemenangan semu. Ketika harga diri dan kehormatanmu diinjak-injak, bertahan bukanlah bentuk kesetiaan melainkan kepasrahan yang merusak jiwa. Berani melangkah pergi adalah awal dari menjaga martabat diri. Di dalam kamar yang dahulu menjadi saksi bisu kenangan manis kami, aku memasukkan beberapa helai pakaian dan dokumen penting ke dalam koper sedang dengan jemari yang masih bergetar. Aku sengaja tidak menyentuh barang-barang bermerek atau perhiasan mahal yang dibeli Bimo dari hasil usahanya, karena aku tidak ingin membawa satupun barang yang kelak bisa dijadikan bahan hinaan olehnya. Setiap sudut ruangan ini terasa amat asing dan dingin, membuatku menyadari bahwa rumah tangga kami memang sudah lama mati, hanya saja aku yang terlalu buta untuk melihat penyamarannya. Sebelum menutup resleting koper, aku mengambil sebuah flash disk hitam yang kusimpan rapi di dalam laci tersembunyi meja kerjaku. Flash disk itu berisi salinan seluruh bukti transaksi keuangan dan rahasia bisnis yang selama ini tak pernah disadari oleh Bimo. Saat aku melangkah keluar menuntun koper menuju pintu depan, Bimo dan Maya masih berdiri di ruang tamu menatapku dengan tatapan berbeda. Bimo menatapku penuh kemenangan seolah-olah baru saja memenangkan pertempuran besar, sementara Maya melirikku dengan tatapan bersalah yang samar namun tertutup ketakutan. Ingat ya, keluar dari pintu itu artinya kamu tidak punya hak apa-apa lagi atas rumah ini dan bisnisku, seru Bimo berteriak menggelegar mengiringi langkah kakiku. Aku berhenti sejenak di ambang pintu, menoleh sedikit tanpa memandang matanya, lalu tersenyum tipis yang membuat raut wajah Bimo mendadak ragu. Tanpa mengucapkan sepatah kata balasan, aku melangkah keluar membelakangi rumah megah itu, siap menyongsong takdir baru yang sudah kurencanakan. Malam itu aku menginap di sebuah kontrakan kecil berukuran 3 kali 4 meter di pinggiran kota yang kusewa menggunakan tabungan rahasia hasil cateringku. Di dalam ruangan yang hanya beralaskan kasur tipis itu, aku duduk merenung menatap layar ponselku yang remang-remang dalam kegelapan. Tidak ada tangisan histeris yang keluar dari mulutku, yang ada hanyalah tekad bulat yang semakin mengkristal untuk menegakkan keadilan atas pengkhianatan kejam mereka. Aku tahu betul bahwa membongkar kejahatan tidak bisa dilakukan dengan amarah yang meledak-ledak, melainkan dengan strategi matang yang dingin dan terukur. Aku membuka laptop murahku, mulai menyusun berkas rahasia yang akan menjadi awal dari kehancuran tahta kesombongan Bimo dan Maya dalam waktu dekat. Pergi meninggalkan ketidakadilan bukan berarti mengaku kalah, melainkan mengumpulkan tenaga dan menyusun strategi terbaik untuk membuktikan bahwa kebenaran akan selalu menang. Bimo selama ini dikenal sebagai pengusaha muda yang sukses di bidang distributor bahan bangunan, hidup mewah dan kerap disanjung oleh rekan bisnisnya. Namun, ada satu rahasia besar yang hanya aku yang mengetahuinya secara mendalam selama bertahun-tahun mendampinginya dari bawah. Bisnis yang digadang-gadangkan sebagai miliknya itu sebenarnya dibangun menggunakan dana hibah dan modal awal dari almarhum ayahku, serta didukung oleh jaringan kolega penting keluargaku. Lebih dari itu, untuk mempertahankan gaya hidup mewahnya dan memanjakan Maya di belakangku, Bimo telah melakukan rekayasa laporan keuangan dan manipulasi pajak yang amat fatal. Ia mengira aku hanyalah istri rumahan yang polos dan tidak mengerti urusan bisnis. Padahal selama ini akulah yang merapikan seluruh pembukuan rahasianya. Di dalam kamar kontrakan yang sunyi, jemariku menari cepat di atas papan ketik laptop, memilah bukti demi bukti yang terkumpul selama 2 tahun terakhir. Setiap angka yang memalsukan transaksi, setiap transfer rekening rahasia atas nama Maya, dan bukti penggelapan modal investor kutata rapi dalam satu dokumen digital yang lengkap. Maya sendiri bukan sekadar pembantu biasa. Ia sebenarnya adalah mantan sekretaris di perusahaan rival Bimo yang sengaja disusupkan untuk memeras kekayaan suami penakutku itu lewat tuduhan kehamilan. Bimo yang panik dan takut reputasinya hancur pasrah ditipu. Sementara aku memegang bukti tes DNA dan rekam medis rahasia Maya yang kudapatkan dari teman dokternya. Kebohongan yang mereka bangun bersama kini siap meledak dan menghancurkan seluruh keangkuhan mereka dalam hitungan jam. Pagi harinya, sebelum matahari terbit sempurna, aku mengirimkan seluruh dokumen bukti itu kepada beberapa pihak kunci yang paling berpengaruh dalam hidup Bimo.
Dokumen pertama kukirimkan ke email pribadi investor utama perusahaannya, dokumen kedua ke Dinas Perpajakan dan Lembaga Pemeriksa Keuangan, serta dokumen ketiga ke grup obrolan keluarga besar Bimo. Aku juga mengirimkan bukti kebohongan Maya beserta rekam medis aslinya langsung ke ponsel pribadi Bimo dengan pesan singkat yang amat menohok. Kebebasan yang kamu beli dengan harga diriku harus dibayar mahal dengan kejujuran yang membongkar topeng kalian berdua. Bisikku pelan sambil menekan tombol kirim di layar ponsel. Setelah tombol itu tertekan, sebuah gelombang kehancuran dahsyat siap menerjang kehidupan Bimo dan Maya tanpa ampunan. Sepandai-pandainya membungkus bangkai pengkhianatan dan kebohongan, baunya akan tetap tercium juga saat kebenaran mulai membongkar setiap celah yang disembunyikan. Tepat pukul 8 pagi, ketika Bimo baru saja terbangun dari tidurnya di rumah megah itu, ponselnya mulai berdering tanpa henti layaknya dentang lonceng kematian. Panggilan pertama datang dari investor utamanya yang mengamuk hebat di telepon, menuntut pengembalian seluruh modal usaha senilai miliaran rupiah setelah melihat bukti penggelapan dana. Belum sempat Bimo memberikan penjelasan dengan suara terbata-bata, panggilan kedua, ketiga, dan puluhan panggilan lainnya menyusul bertubi-tubi dari rekan bisnis yang membatalkan kontrak secara sepihak. Wajah Bimo yang semula menatap hari dengan penuh rasa percaya diri mendadak pucat pasi. Peluh dingin mengucur deras membasahi dahi dan pakaian mewahnya. Ia duduk terpaku di tepi tempat tidur, menyadari bahwa seluruh dunia bisnis yang dibangunnya sedang runtuh secara mendadak. Di saat yang bersamaan, Maya yang berada di dapur panik luar biasa karena ponselnya juga terus memekik akibat pesan berantai dari rekan-rekan lamanya yang membongkar penipuan kehamilannya. Bimo berlari keluar kamar sambil menggenggam ponselnya yang terus bergetar hebat, lalu berteriak memanggil Maya dengan emosi yang sudah memuncak di ubun-ubun. Ketika Bimo membuka pesan singkat dariku yang melampirkan rekam medis asli Maya dari rumah sakit, matanya membelalak tak percaya menatap angka dan keterangan medis di layar. Rekam medis itu membuktikan bahwa Maya sebenarnya tidak pernah hamil 3 bulan dengan anak Bimo, melainkan hasil rekayasa medis demi memeras harta dan menduduki posisiku. Suasana rumah yang kemarin penuh kejumawaan kini berubah menjadi panggung pertengkaran hebat antara dua penipu yang saling menyalahkan. Bimo mencengkeram bahu Maya dengan penuh amarah, memaki wanita yang kemarin dibelanya habis-habisan di hadapanku dengan kata-kata kasar dan hinaan. Kamu menipuku. Kamu memanfaatkan ketakutanku hanya demi mengambil harta dan mengusir istriku. Teriak Bimo histeris sembari melempar ponselnya ke lantai hingga hancur berkeping-keping. Maya yang ketakutan melangkah mundur, menangis terseduh-seduh sambil mengutuk Bimo yang kini berubah menjadi pria kalap tanpa kendali diri. Lebih dari 50 panggilan tak terjawab dari bank, otoritas pajak, dan keluarga besarnya terus membanjiri ponsel sekunder Bimo tanpa henti. Dalam sehari, kebanggaan, martabat, dan rasa aman yang mereka megahkan lenyap tak berbekas, digantikan oleh kepanikan luar biasa yang mencekik napas mereka. Pondasi rumah yang dibangun di atas penderitaan dan kebohongan orang lain tidak akan pernah kokoh. Sekali diterjang badai kebenaran, ia akan roboh meratakan segalanya. Belum selesai pertengkaran sengit antara Bimo dan Maya di rumah megah itu, raungan sirine mobil petugas kepolisian dan pemeriksa pajak mendadak terdengar berhenti tepat di depan pagar rumah. Beberapa orang petugas berpakaian dinas melangkah tegas memasuki halaman rumah, membawa surat perintah penyitaan aset dan pemanggilan pemeriksaan atas dugaan penggelapan pajak serta penipuan skala besar. Bimo yang terduduk lemas di sofa ruang tamu tak mampu bergerak sedikit pun saat petugas membacakan hak-hak hukumnya dan memasangkan borgol di kedua pergelangan tangannya. Maya yang mencoba melarikan diri lewat pintu belakang juga berhasil dihentikan oleh petugas wanita karena terlibat dalam konspirasi penipuan dan pemerasan. Tetangga sekitar berkerumun di luar pagar, berbisik-bisik menyaksikan sepasang pengkhianat itu diangkut menggunakan mobil dinas. Seluruh rekening bank atas nama Bimo dan perusahaannya dibekukan seketika oleh pihak berwajib untuk kepentingan penyelidikan dan pengembalian ganti rugi kepada para investor. Rumah megah yang dahulu dipamerkan Bimo sebagai bukti keberhasilannya dipasangi garis penyitaan, memaksa mereka kehilangan tempat tinggal dalam waktu kurang dari 24 jam. Di dalam sel tahanan sementara, Bimo meringkuk sendirian di sudut ruangan yang dingin dan berbau lembab, menatap lantai semen tanpa kedipan mata. Rasa penyesalan yang teramat sangat mulai merayapi benaknya, mengingat bagaimana ia dengan tega mengusir istri setia yang selama ini menjadi jimat keberuntungan dan pelindung bisnisnya.
Kini ia baru menyadari bahwa tanpa diriku di sisinya, ia hanyalah seorang pria lemah yang mudah dihancurkan oleh kebodohannya sendiri. Sementara itu, berita tentang penangkapan Bimo dan pembongkaran skandal penipuan maya menjadi perbincangan hangat di kalangan pengusaha dan media lokal. Nama baik keluarga Bimo hancur berkeping-keping, membuat orang tuanya meratapi nasib anak laki-laki tunggal mereka yang terbuai oleh nafsu dan kesombongan duniawi. Tidak ada satupun rekan bisnis atau teman hura-huranya yang datang menjenguk atau memberikan bantuan hukum untuk mengeluarkan Bimo dari dalam penjara. Semua orang menjauhinya seolah-olah ia adalah wabah penyakit yang menakutkan, meninggalkannya membusuk dalam penyesalan yang amat dalam. Bimo terus memanggil namaku dalam tangisnya di malam hari, namun bisikan itu hanya memantul di dinding sel yang bisu tanpa jawaban. Hukum tabur tuai adalah kepastian yang tidak bisa dihindari. Siapa yang menanam angin pengkhianatan harus siap memanen badai kehancuran yang mengerikan. Di sisi lain, aku tidak membiarkan diriku tenggelam dalam kesedihan atau rasa dendam yang merusak jiwa setelah meninggalkan kehidupan lamaku yang kelam. Dengan sisa modal tabungan catering yang kupunya dan bantuan moral dari para sahabat sejati, aku menyewa sebuah ruko kecil di pusat kota untuk memulai kembali bisnis kulinerku dari awal. Aku menamai usahaku dengan nama baru yang melambangkan ketegaran dan kebangkitan, berfokus menyajikan menu makanan sehat dengan resep warisan ibuku. Pengalaman pahit mengurus pembukuan bisnis Bimo dahulu kini menjadi modal berharga bagiku untuk mengelola manajemen keuangan dan pemasaran usahaku sendiri secara sangat profesional. Setiap tetes keringat yang jatuh di dapur ruko kecil itu kurasakan sebagai bentuk perjuangan murni untuk berdiri di atas kakiku sendiri. Kejujuran, kebersihan, dan cita rasa masakan yang lezat membuat catering kecilku dengan cepat memikat hati banyak pelanggan di berbagai perkantoran dan instansi pemerintah. Pesanan demi pesanan mulai berdatangan dalam jumlah besar, memaksa diriku merekrut beberapa wanita korban KDRT dan ibu tunggal untuk bekerja bersama sebagai tim yang solid. Kami saling menguatkan satu sama lain, mengubah rasa sakit masa lalu menjadi energi positif untuk membangun masa depan yang lebih bermakna dan bermartabat. Keberhasilan demi keberhasilan kecil yang kupetik setiap hari memberikan kedamaian jiwa yang tak pernah kurasakan selama menikah dengan pria sombong seperti Bimo. Aku membuktikan pada dunia bahwa seorang wanita tidak akan hancur hanya karena ditinggalkan atau dikhianati oleh pria yang tak bertanggung jawab. Dalam waktu 1 tahun, catering kecil yang kumulai dari ruko sempit itu berkembang pesat menjadi salah satu penyedia jasa boga terbesar di kota kami. Aku mampu membeli sebuah rumah mungil yang asri dengan taman bunga yang indah di halamannya, tempat aku bisa menikmati secangkir teh sore tanpa ketakutan atau ancaman dari siapapun. Setiap malam sebelum tidur, aku selalu bersyukur atas keberanian yang diberikan Tuhan saat aku memilih melangkah pergi dari rumah Bimo waktu itu. Keputusanku untuk tidak menyerah pada nasib buruk telah membawaku pada pintu kehidupan baru yang jauh lebih mulia dan melimpah dengan keberkahan. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kemewahan harta pengkhianat, melainkan pada kedamaian hati dan kemandirian diri. Pintu yang tertutup oleh pengkhianatan seringkali merupakan cara Tuhan membukakan pintu keberkahan yang jauh lebih besar bagi mereka yang mau berusaha dan bersabar. 2 tahun telah berlalu sejak peristiwa kelam itu, dan Bimo akhirnya dijatuhi hukuman penjara beberapa tahun akibat kasus penggelapan dana dan kejahatan keuangan. Maya sendiri diproses secara hukum terpisah atas tuduhan penipuan, pemerasan, dan pemalsuan dokumen medis, menjalani hukumannya di lapas wanita setempat. Kehidupan Bimo di dalam penjara sangat kontras dengan masa lalunya yang bergelimang kemewahan dan fasilitas serba ada. Ia harus berbagi ruangan sempit bersama belasan narapidana lainnya, tidur berhimpitan di lantai semen dingin tanpa alas yang layak. Setiap kali melihat bayangannya sendiri di cermin buram kamar mandi penjara, Bimo menangis meratapi kebodohannya yang telah membuang permata demi memilih sebongkah batu jalanan yang beracun. Lewat pengacaranya yang sesekali datang berkunjung, Bimo sering mendengar kabar tentang kesuksesanku yang kini menjadi pengusaha catering ternama yang sangat dihormati. Informasi itu bagaikan sembilu yang menyayat hatinya berkali-kali, menyadarkannya betapa besarnya peran dan wibawa yang dahulu kupunya saat masih mendampinginya. Bimo berkali-kali menulis surat permohonan maaf dari balik sel tahanan, mengemis agar aku sudi menjenguknya sekadar untuk mendengarkan pengakuan penyesalannya yang terlambat. Surat-surat yang ditulis dengan air mata itu selalu sampai ke alamat rukoku,
Namun aku memilih untuk tidak pernah membalas satupun dari surat tersebut. Bagiku, masa lalu bersama Bimo sudah selesai dan tertutup rapat. Tidak ada lagi ruang untuk rasa benci apalagi rasa cinta yang sudah mati. Suatu hari, Bimo mendapat kesempatan menelepon menggunakan fasilitas wartel penjara dan berhasil menghubungi nomor sekretaris kantor cateringku untuk menyambungkan suara kepadaku. Saat mendengar suara parau Bimo yang gemetar memanggil namaku dengan lembut penuh pengharapan, jiwaku tetap tenang tanpa ada gejolak emosi sama sekali. Aku mohon maafkan aku. Aku sangat menyesal telah mengusirmu dan memilih wanita penipu itu. Bisakah kita mulai semuanya dari awal lagi? Bisik Bimo terseduh-seduh di ujung telepon. Aku menarik napas panjang, lalu menjawabnya dengan kalimat tegas yang meruntuhkan harapan terakhirnya. Aku sudah memaafkan kesalahanmu sejak lama, Bimo, tapi pintu untuk kembali ke hidupku sudah terkunci selamanya. Jalanilah hukumanmu dengan jujur. Penyesalan yang datang di akhir cerita hanyalah hiasan bagi mereka yang sia-sia menghargai kebaikan saat masih memiliki kesempatan untuk menjaganya. Kehidupan terus bergulir membawaku pada lembaran-lembaran baru yang dipenuhi dengan kedamaian, kebahagiaan sejati, dan cinta yang tulus tanpa kepalsuan. Di tahun ketiga sejak kebangkitan bisnis cateringku, aku dipertemukan dengan seorang pria bernama Aris, seorang pengusaha muda yang rendah hati, berpendidikan tinggi, dan sangat menghormati wanita. Aris hadir dalam hidupku bukan untuk menjadi penyelamat dari masa lalu, melainkan sebagai partner sejajar yang saling mendukung mimpi dan visi hidup masing-masing. Ia menyukai ketegaran, kemandirian, dan ketulusan hatiku, tanpa pernah mempermasalahkan status janda atau trauma masa lalu yang pernah kualami. Bersama Aris, aku belajar memahami arti saling menghargai dan keterbukaan yang sesungguhnya dalam sebuah hubungan yang dewasa. Kami memutuskan untuk menikah dalam sebuah acara syukuran yang sederhana namun penuh dengan kehangatan, dihadiri oleh keluarga dekat, sahabat, dan anak-anak yatim piatu. Pernikahan kami diberkahi dengan keharmonisan yang luar biasa, di mana komunikasi yang jujur dan saling mendukung menjadi fondasi utama dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Bisnis cateringku kini telah berkembang memiliki beberapa cabang di kota-kota besar, menginspirasi banyak wanita untuk berani berdiri di atas kaki sendiri saat menghadapi ujian hidup. Aku juga mendirikan sebuah yayasan pemberdayaan wanita teraniaya, memberikan pelatihan keterampilan dan bantuan hukum gratis agar mereka tidak mudah diinjak-injak oleh pasangan yang sewenang-wenang. Hidupku kini tidak hanya bermanfaat bagi diriku sendiri, tetapi juga menjadi cahaya pengharapan bagi sesama. Sementara itu, Bimo akhirnya bebas dari penjara setelah menjalani masa hukumannya, namun ia keluar sebagai pria yang hancur tanpa harta, tanpa pekerjaan, dan tanpa kehormatan. Ia harus bekerja keras menjadi buruh kasar di pelabuhan demi menyambung hidup sehari-hari, tinggal di sebuah kamar kos sempit di pinggiran kota. Kadang saat malam tiba, Bimo melihat iklan cateringku di media sosial atau berita kesuksesanku di televisi dengan mata berkaca-kaca penuh kepedihan. Ia menyadari bahwa wanita teraniaya yang dahulu diusirnya dalam keadaan miskin kini telah terbang tinggi mencapai puncak kebahagiaan dan kesuksesan sejati. Bimo harus menerima kenyataan pahit bahwa keputusannya di masa lalu telah membuang keberkahan terbesar dalam hidupnya untuk selamanya. Ketika kamu memilih jalan kebenaran dan menjaga harga diri, Tuhan akan mengganti setiap tetes air matamu dengan kebahagiaan yang jauh lebih indah dari apa yang pernah kamu bayangkan. Kehidupan baruku bersama Mas Aris berjalan penuh kedamaian, namun dunia bisnis tak pernah sepi dari gelombang ujian yang datang menguji keteguhan hati. Saat usaha cateringku mulai berekspansi dengan membuka cabang ketiga di pusat kota, sebuah fitnah kejam mendadak berembus kencang di media sosial. Seseorang menyebarkan rumor palsu bahwa makanan yang kami sajikan menggunakan bahan-bahan yang tidak higienis, hingga menyebabkan beberapa pelanggan mengalami keracunan makanan. Berita bohong itu menyebar sangat cepat bagaikan api menyambar jerami kering, membuat puluhan pesanan besar dibatalkan secara mendadak oleh klien instansi. Suasana di kantor catering kami yang biasanya penuh tawa berubah menjadi sangat tegang dan dipenuhi rasa kecemasan yang membayang. Mas Aris merangkul pundakku hangat di dalam ruang kerja, memberikan ketenangan di tengah badai fitnah yang kembali mencoba meruntuhkan apa yang sudah kubangun. Ia tidak sedikit pun meragukan integritas dan standar kualitas masakan yang selama ini kujaga dengan sangat ketat sejak hari pertama beroperasi. Bersama tim hukum dan perwakilan dinas kesehatan,
Kami bergerak cepat melakukan audit terbuka serta memeriksa seluruh rekaman kamera pengawas di dapur produksi. Dari hasil penyelidikan intensif, kami menemukan bukti mengejutkan bahwa ada sabotase sengit yang dirancang oleh mantan rekan bisnis Bimo yang merasa iri atas kesuksesanku. Dengan ketenangan dan bukti ilmiah yang valid, kami menggelar konferensi pers untuk membersihkan nama baik catering kami di hadapan publik. Kebenaran akhirnya menang dengan mutlak, membungkam seluruh prasangka buruk dan justru melipat gandakan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan kami. Pelaku penyebar fitnah diproses secara hukum, sementara catering kami mendapat simpati besar hingga pesanan melonjak 2 kali lipat dari biasanya. Pengalaman ini mengajariku bahwa ketika kita menjalankan usaha dengan niat jujur dan bersih, serangan sekejam apapun hanya akan menjadi batu pijakan untuk melompat lebih tinggi. Rasa takut yang dahulu pernah mengurungku kini telah sirna sepenuhnya, berganti menjadi keberanian luar biasa dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Aku menyadari bahwa ketegaran yang kupunya saat ini adalah buah dari keberanianku melewati masa-masa terkelam di masa lalu. Suatu sore di tengah gerimis lokal yang mengguyur kota, aku mendatangi sebuah panti asuhan di pinggiran kota untuk menyalurkan bantuan makanan rutin dari perusahaan. Saat aku turun dari mobil dibantu oleh stafku, mataku tak sengaja menangkap sosok pria parubaya yang sedang mengangkut karung beras di area gudang belakang panti. Pria bertubuh kurus dengan pakaian kusam dan wajah penuh guratan lelah itu tampak sangat familiar di mataku, meski usianya terlihat jauh lebih tua dari yang seharusnya. Ketika ia membalikkan badan dan memandang ke arahku, langkah kakinya mendadak terhenti seketika dan karung beras yang dipanggulnya jatuh terlepas ke tanah. Pria itu adalah Bimo, mantan suamiku yang dahulu dengan sombong mengusirku dari rumah megahnya. Suasana hening tercipta di antara kami selama beberapa detik, diiringi suara gemericik air hujan yang menetes dari bubungan atap gudang. Bimo menundukkan kepalanya dalam-dalam, tak sanggup menatap mataku yang kini memancarkan ketenangan dan wibawa seorang wanita sukses. Tubuhnya gemetar hebat menahan rasa malu yang teramat sangat, menyadari betapa roda kehidupan telah berputar sangat drastis menempatkan kami di posisi yang berseberangan. Wanita yang dahulu ia hina dan diusir dalam keadaan miskin kini berdiri anggun sebagai sosok dermawan yang membantu tempatnya mencari nafkah. Tanpa ada dendam sedikit pun di hatiku, aku melangkah mendekatinya dengan senyuman tipis yang penuh dengan kedewasaan jiwa. "Bagaimana kabarmu, Bimo?" Tanyaku dengan suara lembut yang teratur, tanpa ada nada cemoohan atau kesombongan sama sekali di dalamnya. Bimo mengangkat wajahnya perlahan, air mata menetes membasahi pipinya yang tirus bercampur dengan tumpukan debu keringat pekerja keras. "Aku baik, maafkan aku sangat malu padamu," bisiknya dengan suara serak yang nyaris tak terdengar akibat sesak penyesalan yang membakar dadanya. Aku mengangguk pelan, lalu meminta stafku untuk memberikan bantuan paket sembako ekstra serta amplop hak pekerja secara layak kepadanya. Pertemuan singkat sore itu menyadarkanku bahwa pembalasan terbaik atas ketidakadilan bukanlah dengan menghancurkan musuh, melainkan dengan membiarkan kehidupan mengajarkan mereka arti kebenaran. Kedewasaan tertinggi seseorang terlihat saat ia mampu menyapa orang yang pernah menyakitinya dengan kelembutan dan tanpa rasa dendam sedikit pun. Di saat kehidupan Bimo semakin terpuruk dan berjalan tanpa kepastian, sebuah fakta mencengangkan yang tersembunyi selama bertahun-tahun mendadak terungkap ke permukaan. Pihak kepolisian menghubungi pengacaraku untuk memberitahukan perkembangan terbaru terkait kasus kejahatan keuangan dan pemalsuan dokumen yang dahulu melibatkannya. Dari hasil pengakuan terbaru Maya yang diperiksa dalam kasus penipuan lain di dalam penjara, terkuak bahwa Maya sebenarnya bertindak di bawah perintah skenario seseorang. Dalang utama di balik kehancuran rumah tanggaku dan kebangkrutan Bimo tidak lain, adalah sahabat karib Bimo sendiri yang selama ini berpura-pura menjadi rekan bisnis terpercayanya. Sahabatnya memanfaatkan kelemahan moral Bimo untuk menghancurkan rumah tangga kami dari dalam agar bisa menguasai seluruh aset dan klien bisnis Bimo. Bimo yang mendapatkan informasi tersebut saat diperiksa sebagai saksi kunci merasa bagaikan disambar petir untuk kesekian kalinya dalam hidupnya. Pria yang selama ini dianggapnya sebagai saudara kandung dan pembela utamanya ternyata adalah musuh dalam selimut yang merancang skenario kehamilannya Maya. Maya sengaja dibayar mahal untuk memfitnah Bimo dan membuatku marah agar aku melangkah pergi meninggalkan rumah, sehingga benteng pertahanan bisnis Bimo runtuh tanpa sisa. Bimo meratapi kebodohannya yang begitu mudah terprovokasi dan dibutakan oleh nafsu,
hingga rela membuang istri yang paling tulus menyayanginya. Rahasia besar ini menjadi pukulan telak yang menghancurkan sisa-sisa kesombongan dan ego pria yang pernah menguasai hidupku itu. Ketika berita pembongkaran plot konspirasi ini sampai ke telingaku, aku hanya bisa mengelus dada sambil mengucap syukur atas perlindungan Tuhan yang begitu luar biasa. Jika saja aku tidak diberi keberanian untuk melangkah pergi pada sore kelam itu, mungkin aku akan terus terjebak dalam lingkaran tipu daya orang-orang jahat tersebut. Takdir telah menyelamatkanku dari kehancuran yang lebih besar, memisahkanku dari lingkungan racun yang hanya akan menggerogoti kebahagiaan hidupku. Bimo kini harus menerima kenyataan pahit bahwa ia telah menghancurkan hidupnya sendiri, akibat mengedepankan emosi dan mengabaikan logika serta kesetiaan. Kebenaran yang akhirnya terungkap secara sempurna ini menutup buku masa lalu dengan keadilan hukum yang sangat setimpal. Orang jahat seringkali hancur oleh perangkap yang mereka gali sendiri, dan kebenaran selalu punya jalan unik untuk menunjukkan siapa kawan dan siapa lawan sejati. Sementara itu di lapas wanita, Maya menjalani hari-hari hukumannya dengan penderitaan batin yang sangat mendalam akibat rasa bersalah yang terus mengejarnya. Ia menyadari bahwa tindakan nekatnya menjadi bagian dari skenario penipuan demi uang cepat telah menghancurkan masa depan dan nama baik keluarganya sendiri. Melalui bantuan program pembinaan kerohanian di dalam penjara, Maya mulai menunjukkan perubahan sikap yang signifikan dan belajar keterampilan menjahit untuk mengisi waktu. Suatu hari, ia memberanikan diri mengirimkan sepucuk surat permohonan maaf yang sangat tulus kepadaku melalui pengurus Yayasan Pemberdayaan Wanita yang sering kukunjungi. Di dalam surat itu, ia mengungkapkan penyesalan mendalam dan memohon ampun atas segala rasa sakit yang pernah ia torehkan dalam rumah tanggaku. Aku membaca surat tersebut di ruang kerjaku dengan perasaan haru, melihat bagaimana hidayah dan penyesalan sanggup mengubah hati manusia yang paling kelam sekalipun. Aku memutuskan untuk membalas suratnya dan menyatakan bahwa aku telah memaafkan seluruh kesalahannya secara tulus tanpa menyisakan rasa benci di dalam dada. Lebih dari itu, aku berjanji akan memberikannya kesempatan bekerja di divisi konveksi celana dan apron cateringku setelah ia selesai menjalani masa hukumannya kelak. Keputusanku untuk merangkul kembali orang yang pernah memfitnahku sempat membuat beberapa stafku terkejut dan mempertanyakan alasan di balik tindakan tersebut. Namun bagiku, memaafkan tanpa syarat adalah bentuk rasa syukur atas segala berkah melimpah yang telah ku bertemu dalam hidup baruku. Maya menangis histeris saat menerima balasan suratku. Tak menyangka bahwa wanita yang pernah disakitinya secara kejam justru menjadi orang pertama yang mengulurkan tangan kebaikan. Pengampunan itu menjadi titik balik besar bagi perjalanan hidup Maya untuk benar-benar bertobat dan memperbaiki silsilah kehidupannya yang sempat rusak. Ia berjanji pada dirinya sendiri akan memanfaatkan kesempatan kedua ini dengan penuh kejujuran dan kerja keras yang membanggakan. Cerita perjalanan hidup kami menjadi bukti nyata bahwa kebencian tidak akan pernah selesai jika dibalas dengan kebencian, melainkan hanya bisa dipadamkan oleh ketulusan dan kasih sayang. Kebaikan yang ditanam dengan niat suci akan selalu memancarkan cahaya di tengah kegelapan jiwa manusia. Waktu terus melangkah maju membawaku pada titik pencapaian tertinggi dalam perjalanan hidup yang penuh dengan warna ketegaran ini. Yayasan Pemberdayaan Wanita yang kudirikan kini telah melatih ribuan ibu tunggal dan korban kekerasan rumah tangga, hingga mampu mandiri secara finansial. Perusahaan cateringku juga berhasil meraih penghargaan nasional sebagai penyedia jasa boga terbaik dengan standar pelayanan dan kepedulian sosial yang sangat tinggi. Di tengah kebahagiaan karir yang terus menanjak, Tuhan menyempurnakan kesempurnaan hidupku dengan menganugerahkan kehadiran seorang bayi laki-laki yang tampan dan sehat dari pernikahanku dengan Mas Aris. Kebahagiaan kami semakin lengkap, memancarkan kehangatan di setiap sudut rumah mungil kami yang penuh dengan gelak tawa. Mas Aris selalu setia mendampingiku dalam setiap langkah, menjadi suami yang penuh perhatian, menghormati pendapatku, dan selalu ada dalam suka maupun duka. Bersamanya, aku merasakan arti dari sebuah pernikahan sejati di mana dua insan saling menguatkan, bertumbuh bersama, dan berjalan menuju satu arah yang sama. Kami sering duduk di teras belakang rumah saat sore hari, menikmati pemandangan taman bunga sembari menggendong buah hati kami yang tersenyum lucu. Rasa sakit, pengkhianatan, dan tangisan masa lalu kini hanyalah kenangan jauh yang tak mampu lagi menyentuh kedamaian jiwa yang kukuasai saat ini. Aku benar-benar telah memenangkan pertempuran hidupku bukan dengan cara menghancurkan orang lain,
melainkan dengan cara menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Kehidupan Bimo di sisi lain berjalan dalam kesederhanaan yang amat bersahaja, bekerja jujur sebagai buruh harian dan hidup tenang tanpa ada ambisi kesombongan lagi. Setiap kali mendengar berita tentang keberhasilanku dan yayasanku dari media, ia tersenyum tulus dari jauh dan mendoakan kebahagiaanku tanpa pernah berniat mengganggu hidupku lagi. Ia telah menerima garis takdirnya dengan penuh kepasrahan, menyadari bahwa setiap pilihan hidup selalu membawa konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kisah kami menjadi legasi pembelajaran bagi banyak pasangan untuk selalu menjaga komitmen, kejujuran, dan rasa saling menghargai dalam membina rumah tangga. Setiap air mata yang jatuh karena mempertahankan kebenaran pasti akan diganti dengan kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Perjalanan panjang yang melelahkan ini akhirnya sampai pada muara kedamaian yang sempurna, memberikan pelajaran yang amat berharga bagi siapa saja yang mau merenunginya. Dari kisah ini kita belajar bahwa kejujuran dan kesetiaan adalah pilar utama yang tidak boleh ditawar dalam sebuah hubungan pernikahan. Ketika ujian pengkhianatan datang menyapa, jangan pernah biarkan rasa takut atau ketergantungan finansial membuatmu bertahan dalam ketidakadilan yang merusak martabat dirimu. Beranilah untuk berdiri tegak, memperjuangkan harga diri, dan melangkah pergi demi menyelamatkan jiwa serta masa depanmu dari kehancuran yang lebih dalam. Ingatlah bahwa dirimu sangat berharga dan berhak mendapatkan cinta yang tulus, penghormatan yang layak, serta kebahagiaan yang sejati. Bagi para pria dan suami, hargailah pasangan hidupmu yang telah bersedia mendampingimu dari titik nol dengan penuh ketulusan dan pengorbanan jiwa raga. Jangan pernah terbuai oleh godaan kesenangan semu atau kesombongan harta yang bisa merobohkan seluruh pencapaian yang telah kamu bangun bersama pasanganmu dalam hitungan detik. Hukum tabur tuai adalah kepastian alam yang nyata. Apapun yang kamu tanam dalam hubunganmu, itulah yang akan kamu tuai di masa depan. Ketidakjujuran dan kesewenang-wenangan hanya akan membawa kehancuran dan penyesalan abadi yang tak akan pernah bisa diulang kembali. Jagalah amanah pernikahan dengan penuh rasa tanggung jawab di hadapan Sang Pencipta agar hidupmu selalu diliputi keberkahan dan kedamaian. Untuk setiap wanita yang saat ini mungkin sedang berjuang di tengah badai pengkhianatan dan rasa sakit hati yang teramat dalam, percayalah bahwa kamu tidak sendirian. Jangan pernah menganggap dirimu lemah atau tidak berdaya, karena di dalam dirimu terdapat kekuatan besar yang sanggup mengubah penderitaan menjadi tahta kemenangan. Jadikan setiap tetes air mata sebagai bahan bakar untuk bangkit, belajar, dan membuktikan bahwa kamu sanggup berdiri di atas kakimu sendiri dengan sangat bangga. Tuhan tidak pernah tidur dan selalu menyiapkan jalan keluar yang indah bagi hambanya yang sabar, jujur, dan berani membela kebenaran. Tetaplah melangkah maju dengan kepala tegak, karena masa depan yang jauh lebih cerah sedang menunggumu di ujung jalan perjuanganmu. Kisah kehidupan ini mengajarkan kita sebuah pelajaran amat berharga tentang arti kesetiaan, ketegaran, dan keberanian mengambil keputusan di saat kritis. Jangan pernah takut untuk melangkah pergi dari hubungan yang beracun dan merendahkan martabatmu, karena harga dirimu jauh lebih berharga daripada kemewahan semu yang ditawarkan oleh seorang pengkhianat. Kebohongan dan kejahatan mungkin bisa menutupi kebenaran untuk sementara waktu, namun pada akhirnya keadilan akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk membalas setiap perbuatan. Percayalah bahwa setiap badai yang menerpa hidupmu bukanlah untuk menghancurkanmu, melainkan untuk membentukmu menjadi pribadi yang jauh lebih kuat, mandiri, dan bermartabat. Tetaplah berbuat baik, jaga kejujuran hati, dan biarkan waktu yang membuktikan siapa yang bernilai permata dan siapa yang sekadar sampah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak orang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya.